Sahabat seni, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang cara memahat atau mengukir ornamen Pajajaran, sekarang saya akan melanjutkan ya. Kalau dulu kita sudah belajar memahatnya yang di bagian seperti ini. Nah, kemudian saya akan memberikan tutorial kepada kalian, yaitu cara memahat tempel-tempelan dari motif Pajajaran ini. Sahabat seni, jika kalian belum bisa menggambar atau mendesain ornamen seperti ini, kalian bisa tonton videonya. Tinggal scroll ya di video Gria Ukir, atau bisa langsung di deskripsi, linknya saya masukkan ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung saja pada videonya. Oke teman-teman, di video kali ini saya hanya memberikan tutorial mengukir memahat ornamen seperti ini, hanya setengahnya saja, karena di bagian yang ini itu sama dengan yang ini ya teman-teman. Jadi biar untuk mempersingkat waktu, saya hanya memberikan setengahnya saja. Oke, yang pertama kalian gunakan pahat coret, nih pahat coret untuk memberi dasaran ornamen. Oke, selanjutnya kita di bagian yang ini ya, gunakan pahat penguku untuk membuat area sini menjadi cembung. Di bagian yang ini kita bikin cekung ya teman-teman. Yang ini sama ya dengan yang ini saya skip.
Kemudian amplas di bagian yang ini agar kertasnya hilang ya, biar rapi. Kemudian di bagian yang ini ya teman-teman. Nah, dari sini kita bikin cembung, terus sampai ke sini kita bikin cekung. Kalian bisa gunakan pahat penguku untuk membuat ornamen jadi cembung. Jika kalian ingin membuat ini cekung menggunakan penguku, di posisi pahatnya berada kayak gini ya, yang ini ya. Kalau di bagian ini kan cembung, jadi posisinya harus tengkurap kayak gini. Kalau di sini untuk membuat cekung, kalian harus gunakan di bagian yang belakang ini ya, kayak gini. Jika mau ke sambungan ke yang cembung, kalian harus membalik pahatnya ini ya teman-teman. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, untuk di bagian yang ini ya teman-teman, kalian gunakan pahat kol untuk membuat cekungan di bagian sebelah sini menjadi rapi. Ini tekniknya dari pinggir-pinggir ini ya. Di bagian yang lebar kalian gunakan pahat kol yang lebar juga, yang besar ya. Ya akan seperti ini. Kemudian di bagian yang ini kalian bikin cembung menggunakan pahat penguku. Ini ya teman. Kemudian di bagian yang ini kalian bikin cembung, nanti akan seperti ini. Kemudian dirapikan menggunakan pahat kol di bagian yang sebelah sini. Kemudian di bagian yang ini kalian bisa menjorokkan ke bawah menggunakan pahat penguku seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bagian yang ini sama yang ini kalian rapikan menggunakan pahat kol. Oke, selanjutnya di bagian yang ini ya teman-teman. Di bagian yang ini kalian bikin cembung ke dalam nih ya, seperti ini, dibikin cembung. Sebelum kalian membuat ini cembung, kalian dasari menggunakan pahat penguku di bagian sebelah sini biar di bagian ini nggak akan rusak. Dan tinggal dicembungkan ya, ini posisinya tengkurap kayak gini. Nah, ketika patah seperti ini ya teman-teman, pasti kalian mengalami kejadian seperti ini. Kalau udah patah kayak gini kan pasti kalian bingung. Jadi kalian nggak usah bingung, kalian tinggal lem menggunakan lem andalan kalian. Bisa kalian gunakan lem Korea, lem G yang asli, atau lem apa aja lah. Nah, kalau saya sering menggunakan lem kayak gini ya, lem Genco. Karena di sini nggak ada lem G yang asli, banyak yang jual tuh lem-lem biasa. Oke, lanjut ya teman-teman. Kemudian dirapikan ya.
Oke teman-teman, di bagian ornamen yang ini sama dengan yang ini ya, karena ini bentuknya sama, ornamen sama, caranya juga sama ya. Ini sama ini sama caranya. Terus kemudian yang ini dan yang ini sama, caranya sama, mahatnya dicembungkan ke dalam ya, sama. Kita lanjut di bagian yang ini. Kemudian kalian gunakan pahat penguku. Kemudian di bagian yang ini kalian gunakan pahat kol. Kemudian dirapikan. Oke, selanjutnya kalian pahat ini dulu ya, di bagian yang ini. Sama seperti ini kita dasari menggunakan pahat kol. Kemudian kalian bentuk menjadi cembung menggunakan pahat penguku. Oke, selanjutnya di bagian sebelah sini kita bikin cekung ya. Kemudian di pinggir-pinggir ini dirapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah kemudian sekarang kita membentuk di bagian yang ini. Kita masukkan yang ini ya, kita masukkan ke dalam. Kan bisa menggunakan pahat kol ini ya teman-teman. Kemudian di bagian yang ini kalian beri kayak gitu, menggunakan pahat kol yang kecil dari balik ya, dari sini terus dibalik kayak gini. Di bagian yang ini juga ya teman-teman. Selanjutnya di bagian yang ini kita jorokkan ke dalam ya, ke bawah. Gunakan pahat penguku. Kemudian kalian perjelas gambarnya. Kemudian di bagian ini kita jorokkan ke dalam ini ya. Kita gunakan pahat penguku. Kemudian di bagian ini kalian rapikan. Di bagian yang ini kalian rapikan menggunakan pahat kol yang kecil ini ya. Kemudian di bagian ini kalian rapikan ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di bagian ornamen yang ini. Nah, kalian gunakan pahat penguku, ini dibikin cembung ya.
kemudian kalian perjelas gambarnya. Nah, di bagian ini kalian bisa menggunakan pahat penguku untuk memberi dasarannya ya. Kemudian di bagian ini kalian rapikan menggunakan pahat kol. Kemudian di bagian ini kita jorokkan ke dalam ya, sama seperti ini, kita jorokkan ke dalam. Tapi sebelumnya kalian di bagian sebelah sini kalian beri dasaran terlebih dahulu biar di daerah sini nggak rusak. Contohnya seperti ini ya. Kemudian kita jorokkan menggunakan pahat penguku. Kemudian di bagian yang ini kalian rapikan ya menggunakan pahat kol. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di bagian yang ini dibikin cembung menjorok ke dalam ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di bagian yang ini ya. Yang ini bentuknya dari sini kita bikin cembung, terus dari sini kita bikin cekung. Tekniknya sama dengan yang ini. Cuman bagian yang ini kan nggak ada ulirnya, jadi langsung dijorokkan ke dalam. Oke, let's go. Kemudian di bagian yang ini, kalau kalian menggunakan pahat penguku, kalian gunakan di bagian yang belakang ini ya. Jadi posisinya seperti ini. Sama yang tekniknya sama seperti ini ya. Ini. Kemudian di bagian yang ini kalian bisa gunakan pahat kol. Nah, di bagian yang ini kalian gunakan pahat penguku ya, dari sini ya. Kayak ini posisinya di belakang ini. Oke, kemudian di bagian yang ini kita bikin ulirnya bikin cembung ya. Terus dirapikan menggunakan pahat kol. Nah, di bagian yang ini kalian bisa jorokkan ke bawah ya, kalian bisa gunakan pahat kol atau pahat penguku. Kita coba pakai yang penguku ya. Nah,
Jadi bentuknya dari sini cembung, terus ke sini kecekung, dari sini kita cekung tapi ke bawah. Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian di bagian sebelah sini kalian gunakan paha kol ya. Ini nanti sudah dibiasakan. Dilanjutkan. Oke teman-teman, untuk kertas-kertas yang sisa ini ya, kalian amplas menggunakan amplas seperti ini ya, amplas roll itu. Ukurannya kalian bisa gunakan yang ukuran 60 agar cepat hilang. Oke sahabat sini, inilah hasil dari tutorial kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya memberi motivasi dan inspirasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.